Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu Liqa Maftuh, yang pada hari ini kita laksanakan dengan sistem PJJ. Seperti biasa, kami mengirimkan video kepada para santri sekalian. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Para santri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita pada hari ini, Senin tanggal 16 Agustus 2021, masih berbicara seputar menuntut ilmu. Kita sama-sama mengetahui bahwa untuk sampai pada sebuah tujuan, tentu kita harus menempuh jalan untuk bisa sampai pada tujuan tersebut. Dalam kehidupan nyata, hal itu sangatlah jelas. Ketika kita ingin sampai kepada sebuah tempat, maka hal pertama yang terbayang di dalam benak kita adalah jalan apa yang harus kita tempuh untuk sampai kepada tempat tersebut. Demikian juga dalam dunia menuntut ilmu. Setiap penuntut ilmu tentu memiliki tujuan, dan ia harus memiliki tujuan yang ia jadikan sebagai cita-cita. Dan untuk sampai pada tujuan tersebut harus ada jalan, dan jalan tersebut adalah jalan yang tepat, sehingga kita sebagai penuntut ilmu agama sampai pada tujuan yang kita inginkan. Tentu di antara tujuan yang dimiliki oleh para penuntut ilmu adalah ia memiliki keilmuan dan dasar atau fondasi keilmuan yang kuat. Itulah seorang penuntut ilmu sejati, yaitu ilmu yang ia pelajari benar-benar memiliki fondasi yang kuat, dan itulah tujuan yang harus ia patrikan di dalam hatinya, yaitu dia memiliki dasar-dasar keilmuan yang kokoh, sehingga ilmu tersebut selain bisa dia amalkan sendiri, juga bisa ia sebarkan ke tengah-tengah umat Islam. Untuk sampai pada tujuan tersebut, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tentu ada jalan yang harus ditempuh. Ada jalan yang harus dilewati sehingga ia sampai pada tujuan tersebut. Dalam dunia menuntut ilmu, ada sebuah jalan yang harus ditempuh oleh setiap penuntut ilmu sehingga dia sampai pada tujuan dari menuntut ilmu tersebut. Dan jalan itu pernah disampaikan oleh seorang ulama. Ulama tersebut bernama Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zubaydi. Saya ulangi, ulama tersebut bernama Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zubaydi. Beliau ini adalah pengarang kitab Tajul Arus, ya. Dan beliau juga punya sebuah kumpulan manzumah,
yaitu barisan-barisan tulisan yang berbicara tentang pokok-pokok ilmu tertentu. Dan buku tersebut berjudul Alfiyatus Sanad. Di dalam kitab Alfiyatus Sanad, Syekh Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zubaydi pernah mengatakan, "Fama hawal ghayata alfa sanah syakhsun fakhudh min kulli fannin ahsanah bihifdhi matnin jami'in lirrajihi ta'khudhuhu ala mufidin nasihi." Ini beberapa atau dua bait manzumah yang beliau tuliskan, dan di dalam dua bait tersebut beliau menggambarkan jalan yang harus ditempuh oleh penuntut ilmu agama bila ia ingin mendapatkan fondasi keilmuan yang kokoh. Beliau di sini mengatakan, "Fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun." Tidak ada satupun orang yang bisa merangkul seluruh cabang ilmu. Tidak ada satupun orang yang mampu mengumpulkan seluruh ilmu yang ada di atas muka bumi ini. Fakhudh min kulli fannin ahsanah. Maka ambillah di masing-masing ilmu atau di masing cabang-cabang ilmu pokok-pokok dari cabang ilmu tersebut. Jadi ilmu fikih itu sangat luas. Beliau mengatakan, ambil pokok-pokok yang harus engkau ketahui dari ilmu fikih. Ilmu akidah sangat luas. Maka agar engkau memiliki kekuatan ilmu dan kekokohan ilmu, maka ambillah pokok-pokok ilmu dari cabang ilmu akidah, dan begitu seterusnya di cabang-cabang ilmu yang lain. Lantas bagaimana cara untuk sampai kepada kekokohan ilmu yang beliau maksudkan di sini? Beliau mengatakan, bihifdhi matnin jami'in lirrajihi, yaitu dengan cara menghafal ringkasan-ringkasan ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat yang rajih. Jadi ringkasan ilmu dalam dunia ilmu itu dinamakan dengan matan. Kita mengenal ada matan Kitabut Tauhid, ada matan Qawaidul Arba', matan Usul Salasah. Dalam dunia ilmu fikih ada di sana dikenal matan Ghayah wa Taqrib, ya, dan kitab-kitab yang lainnya. Beliau di sini mengatakan, bila engkau ingin mendapatkan atau berjalan di atas jalan yang benar untuk mendapatkan kekokohan ilmu, maka hafalkanlah matan. Yang mengumpulkan pendapat yang rajih. Jadi seorang penuntut ilmu, dia harus menghafal. Dia harus membiasakan dirinya untuk menghafal. Ketika dia diberikan tugas untuk menghafal Al-Quran, maka bila ia ingin memiliki fondasi ilmu yang kuat dalam ilmu Al-Quran, dia harus berusaha menghafal Al-Quran. Bila ia ingin menguasai ilmu hadis, maka dia harus hafal hadis-hadis Rasulullah SAW dan ilmu-ilmu cabang yang berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW seperti mustalahul hadis. Maka seorang santri, seorang penuntut ilmu haruslah memiliki semangat untuk menghafalkan pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan, entah yang dia dapatkan dari video maupun nanti ketika ia telah masuk untuk pembelajaran tatap
muka. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran tatap muka bisa segera kita realisasikan. Jadi ini yang pertama, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghafal. Ketika Anda belajar kitab Minhajus Salikin, yaitu kitab fikih, maka Anda usahakan untuk menghafalkan isi dari kitab Minhajus Salikin yang Anda pelajari. Walaupun memang akan terasa berat, namun demikianlah yang harus dilakukan oleh seorang santri, yaitu berusaha untuk menghafal ilmu yang ia dapatkan dari para guru. Apalagi kita di beberapa cabang ilmu, kita mempelajari matan secara khusus. Ada yang mempelajari Qawaidul Arba', maka hafalkanlah kitab Qawaidul Arba' tersebut. Ada yang mempelajari kitab atau matan Nawaqidul Islam, maka hafalkanlah matan Nawaqidul Islam tersebut. Ada juga yang belajar fikih, ya, Minhajus Salikin, maka hafalkanlah matan yang terdapat dalam kitab tersebut secara perlahan, secara step by step, selangkah demi selangkah. Jangan menunggu malam-malam ujian baru baru Anda mau menghafalkan pelajaran-pelajaran tersebut. Demikian juga dalam ilmu-ilmu dunia. Poin-poin penting yang ada di pelajaran biologi, poin-poin penting yang ada di pelajaran fisika, poin-poin penting yang ada di pelajaran bahasa Indonesia, maka berusahalah untuk memahaminya dan berusahalah untuk menghafalnya. Baru kita bisa menguasai, ya, cabang ilmu tersebut secara kokoh. Itu yang pertama, yaitu menghafal matan yang mengumpulkan intisari dari sebuah ilmu, dan intisari tersebut adalah intisari yang terpilih, ya, dari sekian banyak pendapat. Kemudian ta'khuduhu ala mufidin nasihin, ilmu tersebut engkau ambil dari guru yang mufid, guru yang memberikan faidah. Apa maksudnya guru yang memberikan faidah? Yaitu guru yang memiliki keilmuan yang kokoh. Bila Anda ingin memiliki keilmuan yang kokoh, maka ambillah ilmu dari guru yang memiliki keilmuan yang kokoh. Dan alhamdulillah, guru-guru yang mengajar DMA Plus Abu Hurairah adalah guru-guru terpilih, guru-guru yang memiliki keilmuan yang mumpuni untuk disalurkan kepada para santri. Maka berusahalah untuk memanfaatkan momen bersama para asatidzah kalian untuk mendulang ilmu dari mereka para asatidzah. Jadi yang disampaikan oleh Syekh di sini, ya, engkau mengambil ilmu tersebut dari seorang guru yang mufid, yang memiliki kapasitas ilmu yang baik, nasihin, dan dia adalah seorang yang nasih, orang yang tulus, orang yang senantiasa memberikan nasihat. Para ulama memiliki makna atau memberikan penjelasan apa ini maksud dengan guru yang nasih. Guru yang nasih atau nasihah itu mengumpulkan dua hal. Guru yang nasih adalah guru yang memiliki akhlak dan perangai yang pantas diikuti oleh seorang murid. Maka akhlak-akhlak baik yang Anda saksikan dari guru-guru Anda, wahai para santri, ambillah dia. Pilihlah dia sebagai seorang guru. Karena dengan begitu Anda akan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang mereka miliki. Kemudian makna kedua dari kata nasih adalah, ya, sebagaimana disebutkan di sini, yaitu orang atau guru yang memiliki
pengetahuan tentang metode belajar yang tepat. Jadi selain dia bisa dijadikan sebagai contoh, dia juga mengetahui bagaimana metode belajar yang tepat. Bila Anda menemukan seorang guru yang seperti itu, maka peganglah erat guru tersebut, ambillah faidah dari ilmu yang ia miliki, dan berusahalah untuk senantiasa banyak bertanya dan mengambil manfaat dari mereka. Ini dia jalan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zubaydi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tajul Arus. Seorang penuntut ilmu, bila ia ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kokoh, maka yang pertama dia harus berusaha untuk menghafal matan-matan ilmu, pokok-pokok ilmu dari setiap cabang yang dia pilih. Kemudian yang kedua, dia berusaha mengambil ilmu tersebut dari guru yang memiliki kapasitas ilmu, memiliki akhlak dan perangai yang baik, dan mengerti tentang metode belajar yang benar. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengumpulkan kita di Taman Belajar Emma Plus Abu Hurairah Mataram. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.